Jadi buat deh kan ya. Sami setengah beli sami. Terus diinfo sama Prodi emang Bank BJB. Ya BJB nggak dari itu. Kan kemarin teh mengajukan ke BRI. Kata BRI nggak bisa pinjam lagi karena masih ada utang di bank lain gitu. Iya. Prodi itu mengajukan pinjaman atas nama petani itu berapa ke BJB? Outstanding terakhir 260 miliar, Pak. Kita yang sangat menarik, guys. Coba bayangkan puluhan petani pinjam uang dengan 5 juta, tetapi dia harus membayar ke bank 45 juta. Dan petani tersebut tidak menerima uangnya, tetapi dengan alat-alat pertanian. Nah, ini jadi gini, guys. Wow. Rata-rata 45 juta. Betul. Tapi yang sampai ke petani terinformasi hanya 5 juta uangnya. Sisanya dalam bentuk saprodi dan Nah, saprotan. ini terbalik. Hanya dalam bentuk saprodi saprotan nilainya 5 juta. Nah, ini pemilik pimpinan perusahaannya orang mana? Jakarta. Pinjam ke BJB aja ke berbagai bank. Informasinya dengan BNI. Ada Mandiri. Ini atas rekom siapa? Bisa dia mengakses ke bank, kemudian mengkonsolidasi petani. Penawaran dari mereka, Pak. Nah, ini pemilik pimpinan perusahaannya orang mana? Jakarta. Pinjam ke BJB aja ke berbagai bank. Informasinya dengan BNI. Ada Mandiri. Ini atas rekom siapa? Bisa dia mengakses ke bank, kemudian mengkonsolidasi petani. Penawaran dari mereka, Pak. Jadi kita setiap bank ditawarin, dalam hal ini BNI, Bank BJB. Memang Bank BJB termasuk terakhir, Pak. Jadi saat ini ada di 3 bank, mereka itu kerjasama dan informasinya memang seperti ini. Berarti dia ngejebol bank banyak dong? Bukan hanya Bank Jabar kan? Betul. BNI dijebol juga, BRI dijebol juga, Mandiri dijebol juga. Kalau rata-rata 200 bisa 800, Pak. Betul. Ini yang sekarang kami lakukan ke KPH. Lapor sudah, Pak? Sudah dilakukan oleh Pak Boy. Jadi para petani merasa tidak pinjam ke bank. Iya, nggak apa-apa. Betul. Jadi petani itu memang pinjamnya lewat Prodi, tapi Prodi dibiayain oleh bank. Salah satunya adalah Bank BJB. Nah, dirut. Ini kawan-kawan, saudara-saudara saya dari Cianjur dan Ciamis sudah bertemu dengan Dirut BJB. Ternyata modus operandi dari perusahaan PT apa? PT Krodi mengatasnamakan para petani mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten, pinjaman juga ke bank lain ya, ke BNI, ke Mandiri, ke BRI. Atas nama petani jumlahnya sangat banyak, uang yang diterima oleh petani beragam. Ada yang terima uang 5 juta, ada yang tidak terima, ada yang terima uang dan barang senilai 10 juta juga ada, seperti kasus yang Ciamis. Tetapi mereka punya hutang hari ini kena BI checking 45 juta. Ini kelihatannya menurut analisis saya ini mungkin ada ratusan miliar, bahkan bisa triliun ini kalau kemudian dikolek semuanya, didata, dan langkah hukum dulu Pak yang dilakukan oleh Bank Jabar. Bank BJB saat ini sedang mempersiapkan untuk melakukan upaya hukum supaya PT Krodi ini bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjasama dengan BJB dan tidak disalurkan kepada petani secara sepenuhnya. Walaupun bank akan tetap rugi, petani akan tetap rugi. Walaupun pada harinya orangnya dihukum, kalau duitnya hilang ada arti. Itulah hidup ya. Memang nu palinter teh, ya artinya pinter tapi dia punya niat melakukan kejahatan. Yang pinter lurus juga banyak. Ini korbannya rakyat kecil, kemudian nggak bisa lagi pinjam ke bank, kena BI checking, dan perbankan juga kena. Bank Jabar teh ieu aing hutang saeutik diudag sia teh. Ai ditipuan ku batur. Aduh, ampun teuing pokona maneh mah dus tunjung lah.